Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman mahasiswa dan sobat pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Universitas Baitur Rahim. Perkenalkan, saya Atva Ditya yang bakal menemani obrolan kita pada kesempatan kali ini. Lewat podcast ini, kita bakal menghadirkan diskusi-diskusi ringan, tapi tentunya penuh dengan manfaat. Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal ngobrol tentang topik yang sering bikin penasaran, yaitu ilmu gizi. Banyak banget nih stigma yang beredaran di luar sana. Katanya, kuliah gizi itu cuma masak-masak. Sampai makanan sehat yang banyak berseliweran di media sosial. Nah, supaya lebih jelas dan kita dapat informasinya langsung dari ahlinya, hari ini sudah bersama kita narasumber spesial. Nah, biar makin akrab, kita persilakan beliau untuk memperkenalkan dirinya kepada sobat-sobat pendengar. Ya, Kak? Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Halo teman-teman mahasiswa dan sobat pendengar semuanya. Nama saya Lia Putri Rahmania. Saya merupakan salah satu dosen prodi Ilmu Gizi Universitas Baitur Rahim. Oke, terima kasih nih Kak sudah dapat meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Wah, seru banget nih kita bisa ngobrol di podcast ini ya Kak ya. Iya. Nah, buat teman-teman, siap-siap ya. Kalian bakal dapatin insight baru tentang dunia gizi, tentang mitos, fakta ilmiah, sampai peluang karir di masa depan. Oke, Oke. sekarang kita mulai dulu nih Kak. Dari hal yang bikin salah paham nih. Banyak banget orang mikir kalau kuliah gizi itu sama dengan kuliah di tata boga. Intinya masak-masak. Oke. Nah, sebenarnya gimana sih, Kak? Oke. Berarti ini lebih ke apa yang mencirikan gizinya begitu Iya, ya? betul banget. Oke, kalau misalkan ditanya terkait itu, teman-teman, di prodi gizi ini kita tidak hanya mempelajari terkait cara memasak atau bagaimana keterampilan memasak, tapi pastinya di ilmu gizi ini kita mempelajari lebih kepada masakan itu apa sih kandungan zat gizinya gitu. Jadi kita lebih memperhatikan kepada zat gizi yang terkandung dalam menu masakan kita itu. Kalau yang kita pelajari dari ilmu gizi. Oke. Nah, kalau bukan cuma masak, Mm-mm. kira-kira apa sih, Kak, mata kuliah di ilmu gizi Ya. yang dipelajari oleh mahasiswa gizi? Oke, kalau mata kuliahnya itu beragam ya. Jadi di gizi ini kita banyak mempelajari mata kuliah. Contohnya misalkan ilmu biokimia, ilmu biologi, ataupun ilmu kimianya. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana terkait dengan penyakit tertentu dan juga metabolisme zat gizi tertentu di dalam tubuh kita. Oke. Nah, kalau dibandingkan nih Kak dengan jurusan kuliner, terus perhotelan, nah praktik memasak di prodi ilmu gizi itu apa sih Kak bedanya? Oke, kalau terkait praktiknya itu sendiri, kita lebih selain kita menilai juga ya terkait estetikanya ataupun terkait rasanya apakah enak atau tidak, kita juga melihat kandungan zat gizinya itu, Mas. Jadi misalkan kita memasak suatu makanan, kita memperhatikan nih dari makanan yang kita masak ini berapa sih kandungan karbohidratnya, proteinnya, lemaknya dan zat gizi lainnya. Jadi itu yang kita sediakan dan kita tampilkan untuk dinilai dalam ilmu gizi ini. Oke. Berarti meskipun bukan jurusan tata boga, praktik memasak harus penting di Iya, ilmu gizi ya betul. Kak ya. Nah, kenapa perlu dikuasai sama ilmu ilmu gizi? Untuk praktik memasaknya ya. Sama mahasiswanya. Oke. Nah, sebenarnya disclaimer dulu ya, Ya. kalau untuk mahasiswa gizi sendiri itu nggak perlu bisa masak. Oke. Ah, tapi kalau di gizi ini memang kita mengedepankan ada juga ilmu kulinerinya, karena memang ada mata kuliah dasar kulinernya. Nah, jadi di gizi ini kita perlu untuk menerapkan ilmu masak kita ini agar kita bisa membuat menu yang sehat, kemudian juga bisa membuat menu untuk pasien dengan penyakit tertentu, Oke. dan juga bisa kita aplikasikan. Misalkan nantinya kita ingin kerja ke industri makanan, contohnya kayak catering
ataupun kita bekerja sebagai ahli gizi di rumah sakit. Oke, nah jadi buat teman-teman yang sering mikir nih kuliah gizi itu soal masak-masak ya. Yes. Ternyata ilmunya luas banget ya. Masaknya pun punya tujuan khusus. Betul. Bukan cuma enak, tapi juga sehat sesuai dengan kebutuhan. Iya. Oke. Nah Kak, kalau kita lihat sekarang nih Kak, di media sosial banyak banget nih tren-tren makanan sehat. Mulai dari detox juice katanya Yes. bisa ngurangi racun. Terus katanya juga air lemon bisa nurunin berat badan katanya. Oke. Nah, dari kacamata ilmu gizi nih Kak, bagaimana nih pendapatnya? Nah, kalau dari kacamata ilmu gizi, sebenarnya ini perlu kita luruskan ya. Nah, jadi kalau misalkan dari kacamata ilmu gizi sendiri, untuk tubuh kita ini sudah sangat pintar, Mas. Jadi sebenarnya tubuh kita ini punya sistem detoksifikasi alami, yaitu dari organ tubuh kita sendiri yang mengeluarkan zat-zat beracun keluar tubuh gitu. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan air lemon, apakah air lemon itu bisa sebagai detox juice atau misalkan tadi untuk membakar lemak? Nah, itu lebih kepada air lemon itu untuk menyegarkan badan kita, untuk sebagai minuman penyegar seperti itu. Dan juga air lemon ini bisa kita gunakan, misalkan dikaitkan dengan menurunkan berat badan, itu karena air lemon ini memang terbukti bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi mungkin sistem pencernaan kita menjadi lebih cepat dibakar. Nah, tapi bukan berarti air lemon itu sendiri yang untuk fungsinya menurunkan berat badan. Oke, berarti lebih ke metabolisme ya Kak ya, Yes. kalau untuk ini. Betul. Nah, selain itu nih Kak, karbohidrat sering banget dianggap sebagai musuh utamanya diet. Nah, Oke. padahal kan tubuh kan tetap butuh kalori Kak ya. Ya. Bisa dijelaskan nih Kak, bagaimana peran karbohidrat yang sebenarnya bagi tubuh? Oke, kalau peran karbohidrat sendiri itu yang kita tahu ya kalau sebagai mahasiswa ataupun yang mempelajari ilmu gizi, itu karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi atau sumber tenaga bagi tubuh kita. Jadi misalkan teman-teman nih yang dietnya itu mengurangi karbohidrat, pastinya bakal merasa lebih cepat lemes karena kita nggak mengkonsumsi karbohidrat Ya, itu betul tadi, banget. ya kan? Nah, kalau misalkan ditanya apakah karbohidrat ini bisa menjadi musuh bagi tubuh kita, sebenarnya itu pertimbangan lagi kepada berapa jumlah yang kita asup untuk makanan kita itu yang ada sumber karbohidratnya, dan bagaimana sih jenis karbohidrat yang dikonsumsi? Apakah karbohidrat sederhanakah seperti gula-gula ataupun misalkan minuman sirup? Nah, itu kan memang berbahaya ya kalau terlalu berlebihan. Atau karbohidrat kompleks, misalkan kita makan nasi aja atau makan kentang, umbi dan sebagainya. Oke. Nah, Kak, kalau ada orang nih yang ikut diet-diet viral seperti Oke. intermittent fasting yang mungkin tingkatnya tuh lebih tinggi ya dibuatnya, terus diet tanpa karbo. Nah, itu kalau tanpa bimbingan ahli gizi, apa sih Kak resiko penyakit yang bakal mungkin terjadi kalau sekiranya dia salah memperkirakan tentang gizi masuknya? Itu beresiko banget. Iya Kak. Iya, Oke. itu beresiko banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pengen menerapkan suatu diet ya, misalkan entah itu untuk weight loss atau fat loss, untuk penurunan berat badan atau penurunan massa lemak. Nah, itu kalau bisa disarankan itu memang di bawah pengawasan ahli gizi atau misalkan dokter gizi. Nah, tapi di sini kalau misalkan ditanya apa resikonya Kak, begitu ya. Nah, resikonya itu pastinya nanti akan menimbulkan gangguan pada tubuh kita. Entah itu kurang gizi pastinya, pertama kali kurang gizi ya. Nah, kemudian nantinya akan mengganggu gangguan metabolisme tubuh kita. Lalu kalau misalkan sudah mengganggu metabolisme tubuh kita, nantinya akan masuk kepada step terjadi gangguan kesehatan. Jadi mulailah timbul berbagai macam berbagai macam penyakit. Gangguan kesehatan ya Kak ya. Betul. Oke. Nah, berarti kalau kita bicara nih soal tren diet nih Kak ya, adakah contoh diet populer yang sebenarnya punya dasar ilmiah tapi sering disalahpahami? Yang punya dasar ilmiah ya. Sebenarnya banyak kalau ditanya terkait diet-diet yang berkaitan dengan gizi. Tapi kalau misalkan boleh dikasih contoh, salah satunya itu contohnya diet low carbo. Diet rendah karbohidrat. Jadi kalau untuk diet low carbo itu sendiri adalah diet yang kita itu konsumsi karbohidratnya itu di bawah asupan normal. Oke. Nah, biasanya sih kisaran 50 sampai 150 gram per hari. Nah, tapi itu diseimbangkan dengan mengkonsumsi protein dan juga lemak yang ditingkatkan karena kita mau mengganti karbohidrat yang hilang tadi atau yang kita kurangi.
Nah, kalau misalkan diet low karbo itu kita terapkan dengan baik ataupun misalkan di bawah pengawasan ahli gizi, nah itu bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Namun, kalau misalkan dietnya ekstrim nih, terlalu Mm-mm. kayak aku pengen cepat kurus atau aku pengen cepat berotot atau apapun Waduh. itu, Iya. nah itulah yang bisa menjadi fatal. Nah, itu yang bisa menjadi timbulnya penyakit bagi tubuh. Nah, jadi dengar-dengar teman-teman, Iya. jadi nggak semua yang viral-viral itu benar. Yes, Apalagi kalau betul. asal-asalan, nanti bisa muncul resiko penyakit Iya. segala macamnya. Jadi kalian tuh harus atur dulu gimana takaran gizinya, Mm-mm. karbonya gimana. Betul. Oke. Dan juga jangan gampang percaya tren-tren di media sosial. Iya, Cek fakta-fakta ilmiahnya. betul betul. Oke. Nah, buat ini Kak, untuk prospek kerja. Prospek. Biasanya mahasiswa juga penasaran banget nih Kak tentang peluang kerja kan ya. Mm. Setelah lulus dari prodi gizi, bidang kerja apa aja nih Kak yang bakal mumpuni oleh seorang ilmu gizi? Kalau terkait bidang kerja, prospek kerja ya, sebenarnya banyak banget Mas. Kalau opsi untuk prospek kerja lulusan ilmu gizi ini, jadi jangan khawatir teman-teman ya, terutama untuk yang sekarang masih menjadi mahasiswa ilmu gizi, jangan khawatir, Tuh, tetap ada lowongan kerja yang terbuka untuk teman-teman semua. banyak. Banyak banget opsinya. Kalau teman-teman suka banget nih tentang gizi klinis, bisa kerja di rumah sakit, bisa kerja di puskesmas. Kemudian bisa juga kerja di instansi pemerintahan, misalkan dinas kesehatan, seperti itu. Atau misalkan suka mengajar, jadi akademisi, jadi dosen, bisa. Lalu kalau misalkan suka masak-masak, bisa kerja di industri manajemen makanan, seperti catering, ataupun penyedia jasa makanan lainnya, bisa. Oke, nah berarti udah dijelasin tadi Kak di rumah sakit, di puskesmas, dan juga di industri tadi Kak. Bedanya apa-apa aja nih Kak? Ada perbedaan nggak di instansi-instansi berikut? Oke. Kalau terkait perbedaannya pastinya ada banget ya. Ya. Kalau di rumah sakit itu karena kan kita menangani pasien secara langsung ya. Berarti ahli gizi di rumah sakit itu tugasnya untuk membuat menu atau asuhan gizi untuk pasien dengan penyakit tertentu. Jadi misalkan ada pasien dengan penyakit diabetes. Nah, itu yang kita akan buat adalah menu yang memang pas banget untuk pasien diabetes. Kemudian kalau untuk ahli gizi di puskesmas itu lebih kepada program untuk mengedukasi masyarakat. Itu, Oke. misalkan program di Posyandu dan sebagainya. Nah, kalau untuk ahli gizi di industri jasa makanan itu biasanya untuk mengembangkan produk pangan dan keamanan pangannya. Oke Kak. Kalau dikaitkan nih Kak dengan masalah gizi nasional seperti stunting dan obesitas, nah apa sih Kak kontribusi lulusan gizi di masalah gizi tersebut? Kontribusinya ya, kontribusinya pastinya berperan banget ya ahli Ya gizi sangat. ini. Kemudian untuk kontribusinya sendiri itu bisa menjadi edukator ya, Oh iya. edukator. Jadi kita bisa mengedukasi masyarakat, misalkan bagaimana pola makan yang sehat, Oh iya. bagaimana untuk pedoman gizi seimbang, seperti itu. Lalu bisa juga kita memonitor status gizi masyarakat itu seperti apa, dan juga kita bisa menyusun suatu program intervensi untuk masyarakat. Oke. Oke. Jadi bisa mengedukasi ya ke masyarakat ya Kak Yes. ya tentang stunting, obesitas. Jadi setidaknya tuh masyarakat udah tahu nih apa itu stunting, Iya, penyebabnya apa dan bisa dengan pencegahannya ya. betul sekali. Oke. Nah, kalau kita bicara di era 2025 nih Kak. Sekarang bidang gizi yang paling banyak diminatin nih. Oke. Apa nih Kak? Yang paling banyak diminati itu sebenarnya kan karena tren sekarang ya, Ya, apalagi Gen Z yang ya, sangat menjamur betul. ini, begitu ya. Nah, Gen Z itu kan biasanya diidentifikasi atau diidentikan dengan makan yang viral. Yap, betul. Ya, oke. Makan apapun itu, FOMO, apapun Oh, itu, di asli. di sosmed apapun itu pengen dicoba. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya, yang di sosmed yang dijual makanan itu apakah makanannya bergizi atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan makanannya itu tidak bergizi, nah itulah yang bisa timbul penyakit tidak menular atau penyakit kronis ya. Nah, maksudnya kalau penyakit kronis itu apa? Contohnya yang tadi sudah saya singgung kayak diabetes, jantung koroner ataupun stroke.
Nah, bisa juga penyakit ginjal tuh. Nah, jadi yang bidang ilmu gizi yang paling diminati atau yang paling dibutuhkan nih untuk era atau tren sekarang itu bisa gizi klinis karena kita melihat kepada penyakit tidak menularnya tadi, kemudian gizi masyarakat karena kita pengen mengedukasi masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya pemilihan makanan yang benar contohnya. Lalu bisa juga kepada bidang gizi untuk industri pangan yang sehat. Oke. Nah, dan terakhir nih Kak, menurut Kakak, apa tantangan bagi lulusan gizi pada saat terjun di dunia kerja nih? Tantangannya. Tantangannya, nah ini Hmm. tantangan ini ya yang jadi pertanyaan apakah kita bisa cepat dapat kerja ya Ya, begitu itu. ya. Nah yang pastinya yang tantangan nih buat adik-adik mahasiswa semua, yang pastinya pasti adalah persaingan tenaga kerja karena mencari kerja itu sebenarnya susah-susah gampang, Ya. gampang-gampang susah. Jadi persaingan itu nomor satu. Kemudian terkait dengan penguasaan teknologi, di mana kan sekarang makin canggih ya teknologi, jadi kita mesti beradaptasi, jangan sampai gaptek, kemudian seperti itu. Lalu terkait juga dengan kurangnya merata distribusi tenaga kerja yang kurang merata Ya, betul, maksudnya. betul. Jadi bisa saja itu yang menjadi penyebab teman-teman ahli gizi di luar sana yang mungkin belum dapat rezekinya dapat kerja gitu. Intinya percaya diri, usaha, dan tentunya harus ada usaha ya Kak ya. Iya, betul. Oke. Nah, jadi kelihatan ya Kak ya, prospek lulusan gizi itu luas banget. Nah, nggak cuma di rumah sakit, tapi banyak di instansi-instansi kayak puskesmas, industri, dan banyak lagi ya Kak ya. Nah, kayaknya kita udah Udah. di akhir Oke. ini Kak ya. Jadi terima kasih banyak nih Kak atas sharing ilmunya dan banyak banget nih insight-insight baru yang kita dapatin, hal-hal baru juga ya kan ya Kak ya. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin Kakak bisa kasih nih pesan-pesan ke teman pendengar di sana tentang ya baik tentang ilmu gizi atau apapun. Oke. Oke. Sebelumnya untuk closing statementnya ini bisa teman-teman mahasiswa khususnya Gen Z dengar baik-baik ya. Gen Z, ayo loh. Jangan sampai di skip, no skip at all ya. Nah, yang pastinya kalau misalkan teman-teman yang para Gen Z ini pengen mengikuti tren-tren makanan yang lagi viral, FOMO begitu ya. Nah, itu perlu dicek dulu. Kalau misalkan pengen makanan yang viral itu dikonsumsi, nggak apa-apa sekali-sekali. Tapi jangan sampai setiap hari begitu. Karena teman-teman, apalagi yang belajar di gizi, tahu kan itu sebenarnya makanannya itu kurang bergizi. Yang pastinya tidak begitu berguna untuk tubuh kita. Jadi teman-teman mesti bijak dan mesti cerdas dalam memilih makanan begitu. Oke, makasih banyak nih Kak. Mantep banget nih closing statementnya. Apalagi buat Gen Z nih yang sering FOMO-FOMOan nih ya Kak ya. Betul. Oke, baik. Itu dia teman-teman obrolan kita kali ini. Sangat bermanfaat sekali, banyak insight-insight yang kita dapatin. Dan jangan lupa terus ikutin podcast Universitas Baitur Rahim buat tahu ya insight-insight baru yang bakal kita bahas. Oke, saya Arta Ditya, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.